Materi selanjutnya adalah tata krama siswa yang akan disampaikan oleh Abah Egi Alsiam SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Abah ucapkan kepada siswa baru SMA Siti Aisyah Kadungora. Sekarang itu kalian sedang mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, perkenalkan, nama Abah Egi Alsiam SPD. Di sini insya Allah Abah akan mencoba memaparkan tentang tata krama siswa. Silahkan kalian untuk menyimaknya. Pengertian tata krama atau adat sopan santun atau yang bisa disebut etiket telah menjadi bahan dalam hidup kita. Ia telah menjadi persyaratan dalam hidup sehari-hari, malahan menjadi meningkat dan sangat berperan untuk memudahkan manusia diterima di masyarakatnya. Pada waktu Anda kecil atau masih kanak-kanak, secara tidak sadar orang tua Anda telah melatih Anda agar menerima pemberian orang lain dengan tangan kanan, lalu mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda juga melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, berbicara, berpakaian, dan bersikap jika ada tamu yang datang ke rumah Anda. Lama-kelamaan perilaku Anda terbentuk menjadi suatu kebiasaan tanpa memikirkan mengapa Anda harus bertindak seperti yang demikian. Tata krama adalah kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kebiasaan ini muncul karena adanya aksi dan reaksi dalam pergaulan. Sebagai contoh, kalau orang Indonesia setuju dengan apa yang dikemukakannya, ia akan mengangguk-nganggukkan kepalanya. Sebaliknya, di luar negeri ada yang menyatakan setuju dengan menggeleng-gelengkan kepala. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti adab sopan santun, kebiasaan sopan santun atau sopan santun. Manusia tipe durian adalah orang yang penampilannya tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas. Hatinya diliputi sifat-sifat terpuji, seperti rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang, serta tidak menyakiti orang lain. Manusia tipe kedongdong akan dijauhi oleh orang lain setelah merasakan betapa asam sifat-sifatnya. Disinilah letak bedanya pentingnya tata krama. Orang yang mengenal dan menerapkannya akan melahirkan penampilan yang menarik seperti kulit kedongdong, dan perhatian itu terpancar dari hati seperti isi durian. Tata krama memang dapat menentukan nasib baik seseorang. Faktor tata krama yang tidak ditaati terkadang dapat membawa malapetaka yang menyedihkan, juga tidak dijadikan suatu kebiasaan dan sikap hidup. Hendaklah Anda camkan prinsip ini. Tata krama berada di mana saja dan kapan saja. Anda tidak mungkin menghindarinya. Ia selalu menghimbau Anda untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, terimalah kenyataan. Yang paling penting, mau menerima dan mempelajarinya bila mana
perlu. Lalu sesuaikanlah Anda dengan tempat dan waktu, pikirkanlah sejenak, dan bertindaklah dengan cepat dan tepat. Pergaulan atau komunikasi, hubungan antar manusia atau komunikasi melahirkan pergaulan. Dalam bergaul, faktor perhatian sangat menentukan. Pergaulan biasanya diawali dengan berkenalan. Dalam pergaulan, orang perlu memahami tata cara dalam pembicaraan tatap muka serta pembicaraan dengan sarana komunikasi, misalnya surat dan telepon. Satu, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan merupakan arena yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama. Oleh karena itu, banyak orang berkata bahwa tata krama dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa faktor yang perlu dicamkan untuk mengatasi masalah komunikasi. Yang pertama atau A, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini adalah kunci yang paling utama. Yang kedua, orang mempunyai perbedaan, jadi terimalah sifat tertentu teman Anda yang mungkin agak aneh dirasakan. Yang ketiga, kenali dulu baru sayang. Oleh karena itu, Anda perlu membuka diri agar semakin dikenal. Yang terakhir, cintailah orang lain dan percayakan apa yang terjadi, serta mudahlah untuk berkorban. Keempat aturan ini mudah dihafal tetapi sulit untuk dicamkan. Selanjutnya, 2, tata krama berkenalan. Tata krama berkenalan dan bertamu cukup beragam antar suku, wilayah, dan bangsa. Para siswa seyogyanya mengetahui aturan-aturan umum yang disepakati pada masyarakat umumnya, sedangkan penerapannya disesuaikan dengan kondisi yang berlaku. 3, tata cara bertamu. Kalau hendak bertamu ke rumah orang, hendaknya Anda datang pada waktu yang tepat, tidak pada waktu istirahat. Sebaliknya, keinginan Anda disampaikan terlebih dahulu melalui telepon atau surat. Jika keadaan memungkinkan, kalau Anda mengetuk pintu, sebaiknya hanya 3 kali dengan suara yang wajar. Jangan seperti orang menggedor pintu. Selanjutnya, yang keempat, tata cara berbicara. Cobalah Anda renungkan berapa banyak kata yang Anda keluarkan dalam satu hari. Dan ingatlah dengan pepatah berkata, peliharalah lidah. Hati-hatilah dalam berbicara agar tidak mengakibatkan suatu hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari. 5, tata cara surat menyurat. Para siswa sekarang sudah pandai menulis surat. Kaum remaja sangat gemar mengirim surat dan membalasnya. Ada aturan-aturan umum yang lazim agar isi surat Anda terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki orang. Perhatikanlah kertas surat dan amplop yang akan Anda gunakan. Pakailah tinta hitam atau biru dalam menulis surat. Janganlah memakai tinta merah atau pensil. Yang B, penampilan. 1, cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Setiap siswa hendaknya berpenampilan sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan tata krama kesopanan, rapi, dan pantas. Selain itu, tampak kurang pantas jika bersolek berlebihan. 2, cara berpakaian. Siswa yang mengatur rambutnya dengan rapih dan pantas akan memperlihatkan keserasian. Busana yang warna serta modelnya aneh hanya cocok dipakai di pesta ulang tahun atau pesta yang lainnya. 3, ukuran ketampanan. Ketampanan pria lebih ditentukan oleh sifat yang penuh dengan tanggung jawab, percaya diri, siap sedia melindungi, kejantanan hati, sikap sportif atau satria, kepekaan rasa, dan rela berkorban. 4, cara berjalan bersama. Kalau seorang pria
berjalan dengan seorang wanita, hendaknya pria berada pada jalur lalu lintas, sedangkan wanita selalu berada pada posisi terlindung. Selanjutnya, yang kelima, cara makan. Tata cara makan merupakan unsur yang paling penting dalam tata krama. Tata cara makan berbeda dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, perlulah Anda menanyakan tata cara makan di lingkungan yang belum pernah Anda ketahui. Mungkin itulah yang dapat Abah sampaikan pada masa MPLS ini. Mudah-mudahan kalian dapat memperhatikan atau dapat merenungkan apa-apa yang Abah sampaikan tentang tata krama ini. Sekian dari Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Egy Alsiam SPD yang telah menyampaikan materi tentang tata krama siswa.